Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bang Kowi. Dan sekarang saya sedang bersama teman kerja saya di kantor. Beliau adalah Ibu Iza. Manggilnya Mbak aja lah, masih muda ya. Oke, jadi di sini ada beberapa teman yang pengen saya bikin sesuatu tentang before after. Maksudnya perbedaan sebelum menjadi PNS dan setelah menjadi PNS itu kira-kira apa. Kalau saya jawab sendiri kok kayaknya nggak enak. Nah, ini akhirnya ngajak temen nih, Ibu Iza, yang pengen saya tanya seputar before after. Oke, jadi Bu Iza ini guru BK ya, guru BK. Jadi buat anda-anda yang punya kegalauan, cocoknya curhat ke beliau. Oke, langsung saja Bu. Sebelum jadi PNS dulu profesinya apa Bu? Saya macam-macam. Macam-macam. Mulai dari guru TK. Terus guru BK di Alia pernah, terus bantu kakak jualan ayam juga pernah. Subhanallah. Kalau yang terakhir sebelum pengangkatan itu profesinya apa? Jadi guru TK. Guru TK, iya. Oke, terus setelah jadi PNS ini ada perubahan yang dirasakan nggak? Bisa diceritakan ke teman-teman? Ya pasti ada. Apa dulu ini? Terserah, perubahan status sosial wis. Biasanya kalau PNS kan status sosialnya mungkin agak beda dikit. Tetangga tahu ya kalau udah jadi PNS ya? Iya, tahu. Bedanya gimana sebelum jadi PNS sama setelah jadi PNS? Respon tetangga ke? Ya, ada beberapa orang yang dulunya mungkin jarang ngajak ngobrol. Sekarang lebih sering kalau ketemu gitu ngajak ngobrol. Waduh, dulu waktu belum jadi PNS jarang ngajak ngobrol, ketika udah jadi sering ngobrol. Kayaknya modus itu. Modus mau pinjam duit mungkin loh. Enggak juga enggak sih. Ya? Enggak. Tapi kira-kira ada nggak yang mengarah ke modus ke situ pinjam duit teman-teman barangkali kan? Ya pasti ada, pasti ada. Pasti ada ya. Soalnya aku juga gitu. Jadi dulu waktu sebelum jadi PNS ya sama teman-teman ya udah gitu aja sih. Ketika udah jadi tiba-tiba banyak teman-teman yang lama yang nggak pernah ngobrol, nggak pernah chatting, tiba-tiba banyak yang chatting, basa-basi dan ujung-ujungnya ya pinjem gitu. Dipikir kita itu banyak duit padahal sama aja. Terus apa lagi yang dirasakan nih di status sosialnya mungkin? Ya lebih istilahnya apa ya, dipandang lah, dilihat gitu. Lebih dilihat. Kalau dulu nggak dilihat ya? Iya. Dulu orang kalau ketemu sampean merem berarti ya, nggak mau ngelihat. Bukan. Sekarang kalau dari segi yang lain nih mungkin lebih ke dalam dari hal ekonomi sudah mulai perbaikan ya? Alhamdulillah. Ya sekarang jadi bisa nabung. Kalau dulu kan belum. Cuma dulu bisa nabung, cuma nabung hutang. Justru malah sekarang. Tapi kan banyak hutangnya. Tapi kan banyak hutangnya, tapi kan udah pasti bakal kelunasi toh. Iya. Terus? Ya sekarang mungkin orang menganggap saya punya banyak uang tadi benar. Jadi sering yang tadi ngajak ngobrol, tiba-tiba hutang, pinjem, atau menganggap sekarang uangnya banyak ya gitu. Padahal ya sama saja sih, dulu sama sekarang sama. Dulu rezeki memang sedikit, tapi alhamdulillah cukup, meskipun sedikit cukup. Kalau sekarang meskipun gaji sudah cukup banyak, tetap hasilnya cukup. Ya kebutuhan itu pasti beda. Menyesuaikan. Dulu ketika gaji kecil kebutuhannya ya sesuai lah dengan gaji saya dulu. Sekarang ketika gaji sudah cukup besar ya sama, kebutuhan juga beda. Jadi kesimpulannya tetap cukup ya? Ya? Alhamdulillah cukup sih, nggak sampai hutang untuk makan lah. Kalau untuk makan alhamdulillah cukup. Selain tadi dari segi sosial, dari segi ekonomi, mungkin perbedaan apa lagi nih yang dirasakan sama Mbak Iza? Perbedaannya apa ya? Dulu mungkin nggak punya target apa-apa. Oh gitu. Iya. Dulu wis mengalir gitu aja, dijalani aja ya. Sekarang mungkin lebih punya target, punya harapan gitu. Punya harapan, punya target ke jenjang karir biar bisa nanti lebih naik kelas gitu ya. Dulu saya menganggap kayak sekolah S2 nggak mungkin mungkin sekarang bisa. Bisa ke situ. Ya intinya
memang profesi ini bisa membuat orang bisa berubah dari satu posisi ke posisi yang lain ya. Baik itu perbedaannya dari mungkin yang paling mencolok ya jelas otomatis dari segi ekonomi pasti ya. Iya, itu sosial targetnya itu juga. Dan dari kedua hal ini apalagi ekonomi bisa membawa ke perubahan-perubahan yang lain seperti halnya lebih berani menatap ke depan, lebih berani untuk naik level di jenjang pendidikannya dan lain sebagainya. Mungkin ada pesan nggak buat teman-teman yang baru aja jadi ASN ini, baik PNS maupun P3K, mungkin pesannya gimana? Karena udah jelas pasti akan ada perbedaan kan. Pesannya, ya apa ya, hidup itu kan sawang sinawang ya. Nggak usah peduli dengan ucapan orang, yang penting kita jalani hidup kita dengan benar, itu saja. Jadi cuek aja lah. Berarti, nggak perlu diambil pusing anggapan orang lain. Yang menganggap kita mungkin punya banyak uang atau menganggap kita apa ya istilahnya lebih sekarang sombong. Itu iya, karena lebih banyak sombong dan lain sebagainya. Kita kalau jadi pegawai terus teman kita yang nggak jadi nganggap kita kayaknya lebih sombong padahal enggak. Cuman padahal sama aja sih. Ya mungkin ada perbedaan dari segi pakaian ya, kita lebih rapi karena memang tuntutan tuntutan kerja itu ya. Kita harus pakai ini, berangkatnya harus lebih pagi. Tapi kita enggak, kita tetap sama aja. Cuman kebanyakan teman merasa wah ini jadi lebih sombong padahal enggak. Iya. Mungkin itu, dan yang paling penting mungkin dari pesan dari saya buat teman-teman, jangan sampai ada yang terkena ASN syndrome. Jadi artinya udah jadi PNS, sudah jadi P3K, akhirnya merasa dirinya lebih akhirnya ditujuk-tujukin ke banyak orang. Woi, aku ini udah jadi pegawai. Kalau bisa biasa aja lah kalau bisa. Mungkin secara perawakan, secara jati diri, karakter dan look tampilan kalau kita sih nyaranin tetap sama aja seperti biasanya. Cukup yang berbeda hanya isi kantong aja, yang lain tetap sama. Asik. Iya, saya kalau kemana-mana juga kadang pakai baju tidur biasa. Bahkan sampai sekarang, cleaning. kalau sampean tahu ya, sampai sekarang di tetangga-tetanggaku itu banyak yang belum sadar kalau aku sudah menjadi PNS. Karena memang di rumah pakaianku ya biasa aja. Iya sama. Biasa aja ya sama. Begitu, gedabrus, kemprol, gaya ngomongku gitu. Cuma mungkin di YouTube nggak kelihatan karena memang harus membangun citra, ngomongnya harus yang enak. Cuman kalau kalian misal di Jombang main terus main ke rumah, mungkin akan kaget melihat kondisi saya ketika di rumah. Karena memang ya seberusaha mungkin saya tetap sesuai dengan saya yang dulu. Kalau saya yang dulu kan memang gitu pakaiannya ya kalau oblong kemana-mana. Ya sama. Sebelum sama sesudah jadi ASN sama. Iya. Nggak ada perubahan apa-apa. Intinya gitu teman-teman ya. Jadi ketika udah jadi ASN cukup yang berubah hanya isi kantong aja, yang lain jangan berubah. Oke. Thank you untuk sharingnya ya, untuk bifraktornya. Jadi buat teman-teman yang sudah tanya tentang perbedaan sebelum dan setelah jadi PNS, dan mungkin teman-teman juga yang belum tahu, ya inilah perbedaannya. Yang paling mencolok jelas di segi ekonomi, yang lainnya sosialita dan lain sebagainya pasti akan mengikuti. Terima kasih buat teman-teman udah nonton ngobrol kita. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih Mbak ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.